Sel merupakan unit kecil dari makhluk hidup yang bisa melangsungkan kehidupan seperti makhluk hidup pada umumnya. Disebut unit terkecil karena dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat berdiri sendiri. Sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke. Dia melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembasahan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kecil yang menyusun gabus. Ruang-ruang itu disebut selula atau sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengamati sel pada batang tumbuhan anggrek. Kemudian ia menemukan inti sel yang disebut dengan nukleus. Tahun 1840, Johannes Purkinje mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu persamaan sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, keduanya memiliki membran plasma yang dibayangkan seperti kulit manusia yang berfungsi sebagai pembatas luar tubuh manusia dan dalam tubuh manusia. Sama seperti kulit manusia, membran plasma berfungsi sebagai pembatas antara daerah luar sel atau ekstraseluler dan daerah dalam atau intraseluler. Di dalam membran plasma terdapat komponen pengisi sel yang bertekstur semi-fluid atau antara padat dan cair yang disebut sitosol yang memenuhi kedua sel tersebut. Sitosol berfungsi sebagai wadah untuk komponen-komponen padat yang ada pada sel prokariotik dan eukariotik. Ada dua komponen padat pada sel prokariotik dan eukariotik, yaitu ribosom yang berfungsi untuk memproduksi protein dan materi genetik. Perbedaannya terletak pada materi genetik atau DNA. Pada sel eukariotik, DNA terletak pada dalam struktur yang disebut dengan nukleus yang dibatasi oleh membran. Eukariotik, DNA-nya tersebar di dalam sel, jadi tidak adanya nukleus yang membatasi DNA dan non-DNA. Sel eukariotik bila disusun dapat dilihat bahwa materi genetiknya tersusun atas helai-helai. Sedangkan pada sel prokariotik terlihat bahwa DNA-nya berantakan, namun bila diluruskan maka hanya tersusun dari satu materi genetik yang berbentuk bundaran. Sitoplasma pada sel prokariotik mencakup semua yang ada di dalam membran plasma. Sedangkan pada sel eukariotik, sitoplasma hanya mencakup daerah antara membran plasma dan nukleus. Membran plasma adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus sitoplasma dan nukleoplasma. Berikut merupakan struktur dari membran plasma. Struktur dari membran plasma yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan serta rangka berupa gliserol dan 2 gugus asid. Fosfolipid terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Pada bagian hidrofilik dapat bersahabat dengan air karena terdiri dari atom yang bermuatan atau grup polar, di mana grup ini memiliki distribusi muatan negatif dan positif yang tidak seimbang. Muatan atom dapat membentuk ikatan elektrostatis atau ikatan hidrogen dengan molekul air. Bagian hidrofobik kebalikannya, molekul ini tidak memiliki atom yang bermuatan atau non-polar, sehingga tidak dapat membentuk ikatan dengan molekul air. Air bagian hidrofilik akan berikatan dengan molekul air, sedangkan molekul hidrofobik akan menjauh dari air dan mencari bagian hidrofobik lainnya, sehingga akan terbentuk dua lapisan fosfolipid atau disebut dengan formasi fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer bersifat fleksibel dan lentur. Sebagian besar lipid dapat bergeser ke sana kemari, baik bergeser secara lateral maupun flip-flop, melompat berpindah dari satu lapisan fosfolipid ke lapisan lain.
Pergerakan lateral fosfolipid dalam membran berlangsung sangat cepat. Fosfolipid yang bersebelahan bertukar posisi sekitar 10-7 kali per detik. Pergerakan flip-flop melompat berpindah dari satu lapisan fosfolipid ke fosfolipid lain sangat jarang terjadi, rata-rata hanya sekali sebulan. Hal ini karena untuk melakukan perpindahan bagian hidrofilik, molekul tersebut harus melintas bagian membran hidrofobik. Fluiditas membran bisa dipengaruhi oleh struktur ekor hidrokarbon pada fosfolipid. Ekor hidrokarbon tak jenuh pada fosfolipid memiliki lekukan yang mencegah molekul tersebut tersusun rapat, sehingga meningkatkan fluiditas membran. Sedangkan ekor hidrokarbon jenuh menyebabkan fosfolipid tersusun rapat dan memadat. Fosfolipid membantu sel mempertahankan struktur internal dan lingkungan. Proses ini disebut homeostatis. Sifat semi-permeabel dari fosfolipid bilayer memungkinkan difusi bebas dari molekul kecil seperti oksigen, hidrokarbon, dan karbon dioksida. Ini mencegah difusi molekul yang lebih besar seperti glukosa, air, dan ion bermuatan. Komponen selanjutnya adalah kolesterol. Berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar dekat dengan fosfolipid. Fungsi kolesterol yaitu saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu renggang atau cair. Namun saat suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antara lemak sehingga mencegah membran memadat atau beku dan mempertahankan struktur membran cukup cair. Kolesterol terdapat pada membran sel hewan, sedangkan pada membran sel tumbuhan fungsinya digantikan oleh sterol. Komponen berikutnya adalah protein membran. Protein membran merupakan protein yang terdapat pada membran sel. Walaupun penyusun membran secara struktural adalah fosfolipid, namun protein dalam fosfolipid dapat mencapai lebih 50% dari berat membran tersebut. Hal ini terjadi karena struktur protein yang lebih besar dan kompleks dibandingkan lemak. Terdapat dua macam protein membran, yaitu protein perifer dan protein integral. Protein perifer adalah protein yang tidak menembus dua lapis fosfolipid. Protein perifer biasanya merupakan hormon atau enzim yang menempel sementara di membran sel untuk mengatur kerja dari sel tersebut. Protein perifer juga seringkali melekat longgar pada bagian protein integral yang menjulur keluar. Protein integral adalah protein yang menembus inti hidrofobik lapisan ganda fosfolipid. Banyak di antaranya yang membentang kedua sisi membran atau protein transmembran. Protein integral lain hanya membentang separuh jalan ke dalam inti hidrofobik. Protein integral berperan sebagai saluran atau channel yang memungkinkan beberapa molekul dapat melewatinya. Protein integral juga berperan dalam aktivitas enzimatik. Protein yang tertanam dalam membran terkadang berupa enzim, dan sisi aktifnya menghadap ke zat-zat dalam larutan di sekeliling membran. Protein integral juga berperan dalam transduksi sinyal. Protein integral kadang memiliki bentuk pengikatan spesifik dengan pembawaan pesan kimia. Protein integral juga berperan dalam penghubung antar sel. Protein integral pada sel yang bersebelahan saling mengait dalam berbagai macam sambungan. Protein integral juga berperan dalam pelekatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler. Mikrofilamen atau unsur lain dari sitoskeleton mungkin berdekatan secara non-kovalen dengan protein membran untuk membantu mempertahankan bentuk sel dan menstabilkan lokasi protein membran tertentu. Komponen selanjutnya yaitu glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein.
Glikolipid dan glikoprotein berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Antara satu orang dengan orang lain memiliki jenis glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Antibodi dalam tubuh kita akan menyerang sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mendeteksi struktur glikolipid dan glikoprotein hanya terdapat pada sel hewan saja. Kompartemen pada sel prokaryotik terdiri dari satu kompartemen saja, yaitu sitosol yang diselubungi oleh membran plasma. Pada sel eukariotik, sel terbagi menjadi membran-membran internal. Membran-membran ini membuat kompartemen terselubung, di mana sejumlah enzim dapat beroperasi tanpa ada gangguan dari reaksi yang terjadi di dalam kompartemen lainnya. Berikut merupakan fungsi-fungsi utama kompartemen bermembran pada sel eukariotik. Kompartemen pertama yaitu sitosol, berfungsi untuk mengisi metabolic pathways dan sintesis protein. Kompartemen kedua yaitu nukleus yang berfungsi mengisi genom dan sintesis DNA dan RNA. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasma. Fungsi utamanya yaitu sintesis sebagian besar lipid protein untuk didistribusikan ke organel lain atau ke membran plasma. Yang keempat yaitu aparatus Golgi. Fungsinya modifikasi pemilahan dan pengemasan protein dan lipid untuk disekresi atau dikirim ke organel lainnya. Yang kelima yaitu lisosoma, fungsinya degradasi intraseluler. Yang keenam endosoma untuk pemilahan material endositosol. Yang ketujuh yaitu mitokondria, fungsinya mengsintesis ATP dengan fosforilasasi oksidatif. Yang kedelapan adanya kloroplas, yaitu untuk sintesis ATP dan fiksasi karbon dengan fotosintesis. Kemudian bagaimana protein dibawa dari sitosol atau dari organela satu ke organela lain melewati membran organel yang biasanya impermeabel atau untuk makromolekul yang hidrofilik. Terdapat 3 jalur atau mekanisme yang berbeda untuk organel yang berbeda, namun semuanya membutuhkan energi. Pada mekanisme ini, protein bergerak dari sitosol ke dalam nukleus yang akan ditransport melalui porus nukleus yang membran luar dan dalamnya berpenetrasi. Porus ini berfungsi sebagai gerbang seleksi yang secara aktif mentransport makromolekul spesifik tetapi juga memperbolehkan proses difusi molekul yang lebih kecil. Nah, pada mekanisme ini, protein dari sitosol bergerak ke retikulum endoplasma, mitokondria, kloroplas atau periksisom melewati membran organela dengan perantara protein translokator yang terletak pada membran tiap organel tersebut. Membran yang ditransport biasanya harus terurai untuk bisa masuk ke organela tersebut. Mekanisme ini berbeda dengan dua mekanisme tersebut di atas. Protein yang akan ditransfer harus diangkut oleh vesikuli transport atau pertunasan organela yang akan penuh dengan kargo protein ruang dalam atau lumen. Vesikuli ini akan berfungsi dengan membran organela, tujuannya untuk bisa melepas protein yang di bawahnya. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian kehidupan sel dari mulai ia tumbuh hingga membelah dan menghasilkan anak. Secara garis besar, siklus sel terbagi menjadi 2 fase, yaitu intrafase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Fase G1 adalah fase pertama pertumbuhan primer sel di mana sel tumbuh secara fisik. Fase G1 disebut sebagai fase istirahat karena tidak terjadi sintesis DNA, hanya persiapannya seperti pembentukan enzim dan protein. Fase S disebut juga dengan fase sintesis karena pada fase inilah DNA dalam 23 pasang kromosom direplikasi. Pada fase S DNA disintesis dari salinannya secara lengkap dengan cara replikasi. Fase ini berlangsung hanya sekitar 6 hingga 10 jam dan menghasilkan 2 DNA dalam setiap kromosom. Fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder adalah fase setelah DNA disintesis. DNA yang disintesis diperiksa dalam fase ini untuk memastikan tidak ada kerusakan setelah fase S. Pada fase G2, RNA dan protein yang dibutuhkan oleh sel kembali dibentuk seperti pada fase G1. Fase G2 adalah fase persiapan sel sebelum pembelahan sel berlangsung, di mana sel harus mempersiapkan enzim dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Fase yang kedua adalah fase M atau mitosis. Adalah fase
pembelahan sel yang telah terjadi pada fase interfase, yaitu tahap-tahap mitosis. Pada mitosis, sel membelah menjadi dua anakan yang identik dengan induknya. Setelah mitosis selesai, kedua sel anakan akan masuk ke dalam fase pertumbuhan sekunder G1 dan memulai seluruh prosesnya. Inilah mengapa pertumbuhan sel disebut dengan siklus, karena akan berulang sepanjang kehidupan organisme tersebut. Apoptosis yang berasal dari bahasa Yunani, apo artinya dari dan ptosis artinya jatuh, adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel terprogram. Apoptosis digunakan oleh organisme multisel untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh.